Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul a'rabiyah, bab menjadi Arab Badui, menjadi Arab pedalaman. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana an Umar bin Abi Salamah an Abi Hurairah qala al-kabairu sab'un al-kabairu sab'un awwaluhunna al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa ramyul muhsanat wal a'rabiyatu ba'dal hijrah. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Umar bin Abi Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata dosa-dosa besar ada 7. Dosa-dosa besar ada 7. Yang pertama yaitu menyekutukan Allah, syirik, lalu membunuh jiwa yang tidak bersalah, menuduh wanita baik-baik melakukan zina, menjadi Arab Badui setelah hijrah. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Hurairah, mauquf, cuman sampai Abu Hurairah. Nah, di sini Abu Hurairah berkata dosa-dosa besar ada 7. Pertama, menyebutkan Allah, berbuat syirik. Kedua, di sini membunuh jiwa yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah. Ketiga, menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Ini maknanya jelas, oh si fulan nih wanita nakal, ngomong begitu. Padahal maksudnya gini, dia ini berzina, padahal nggak menyaksikan langsung berzina, cuma melihat mungkin masuk dengan laki-laki lain dan nuduh berzina. Nah, ini namanya menuduh wanita baik-baik berzina, itu termasuk dosa besar. Lalu berikutnya menjadi Arab Badui setelah hijrah. Menjadi Arab Badui setelah hijrah. Maksudnya apa? Arab Badui ini adalah Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari ilmu, jauh dari dari ibadah. Karena kalau tinggal di pedalaman itu tidak dengar azan, tidak, jauh dari majelis ilmu lah, nggak ada dai di situ, nggak ada ulama. Nah, maka kalau seorang tinggal di pedalaman, sangat besar kemungkinan kebodohan menjangkit dirinya, bahkan kekafiran bisa jadi menjangkit dirinya. Nah, ketika Nabi SAW menyerukan orang-orang Arab Badui untuk datang ke Madinah, maka sebagian Arab Badui datang ke Madinah, sebagian bertahan. Nah, yang sudah datang ke Madinah lalu balik lagi, ini dianggap dosa besar. Mereka sudah hijrah ke Madinah, lalu ke pedalaman lagi, yang jauh dari ilmu, jauh dari azan dan semacamnya. Nah, jadi para sahabat, maaf di sini ini ya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menganggap ini sebagai dosa besar, dan ini disetujui oleh para sahabat Nabi lainnya. Jadi para sahabat dulu mereka menganggap kalau ada orang sudah hijrah ke Madinah lalu balik lagi ke pedalaman, jadi Arab Badui lagi, ini sama seperti orang murtad, sudah masuk Islam keluar lagi. Ya, kenapa? Kalau sudah masuk pedalaman, sekali lagi, itu jauh dari ilmu, tinggal bersama padang pasir, hutan, sehingga akhirnya perilakunya seperti hewan buas, kasar. Makanya dalam hadis lain disebutkan man bada faqad jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, maka perangainya akan keras, kasar, layaknya hewan, ya. Nah, ini maksudnya, menjadi Arab Badui setelah hijrah. Nah, di sini Abu Hurairah menyebutkan cuma 1, 2, 3, 4 ya. Tidak sebutkan 3. Padahal katanya dosa-dosa besar ada 7. 3-nya disebutkan dalam hadis lain, yaitu memakan harta anak yatim, memakan riba, sama lari dari medan perang. Nah, ini 7 dosa besar ya. Nah, insya Allah maknanya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, syirik, menyekutukan Allah adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Tahu dari mana? Karena syirik di sini disebutkan di urutan pertama, dosa syirik. Ini menunjukkan syirik adalah dosa paling besar, lebih besar daripada dosa membunuh, menuduh wanita baik-baik berzina, dan dosa besar lainnya. Lalu kedua,
Islam sangat menjaga nyawa manusia. Karena dalam hadis ini disebutkan di antara dosa besar setelah menyebutkan Allah, yaitu membunuh jiwa yang tidak bersalah. Itu menunjukkan Islam menjaga nyawa manusia, tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu faedah ketiga, Islam juga menjaga kehormatan manusia, terutama dari tuduhan zina. Jadi menyatakan si fulan zina ini gak gampang, ya. Tidak gampang, harus ada 4 saksi yang menyaksikan dengan jelas timba masuk sumur. Adapun kalau yang saksinya 3 orang tidak terima. Bahkan 3 orang ini harus dicambuk 80 kali. Dan melihatnya jelas tidak sama lagi timba masuk sumur. Kalau cuma sekedar berduaan, tidak memakai pakaian, ini nggak cukup. Menyatakan fulan berzina. Ya, kenapa demikian? Karena Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Jadi jangan mudah kita menyatakan si fulan zina. Hati-hati ya, itu konsekuensinya berat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan akidah seseorang. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan akidah seseorang. Contohnya dalam hadis ini, Abu Hurairah menyatakan di antara dosa besar adalah menjadi Arab Badui, orang pedalaman setelah hijrah. Kenapa? Ya sekali lagi karena kalau tinggal di pedalaman, jauh dari ibadah, jauh dari azan, jauh dari ilmu. Nah, ini bisa mempengaruhi akidah dan akhlak seseorang. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, dosa itu terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Karena ketika disebutkan dosa-dosa besar ada 7, berarti di situ ada dosa-dosa kecil. Lalu terkait dengan faedah ini juga, dosa besar yang disebutkan Abu Hurairah di sini ada 7. Ini bukan pembatasan. Bukan berarti dosa besar cuma 7, ada banyak. Cuma dosa besar yang paling tampak itu 7. Jelas Bapak ya? Jadi bukan pembatasan dosa besar cuma 7, dosa besar banyak. Makanya Imam Az-Zahabi sampai menulis kitab khusus tentang dosa-dosa besar, namanya kitab Al-Kabair, dan isinya puluhan dosa besar, bukan cuma 7. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.